Di pagi hari yang tenang ini, saat cahaya fajar menyapa bumi dengan lembut, kita diajak untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan membuka hati bagi hadirat Tuhan. Udara yang masih segar membawa kesempatan baru, harapan yang diperbarui, dan kasih karunia yang tak pernah habis. Dalam sunyi pagi, kita tidak sendirian. Allah yang setia sudah lebih dulu bangun, menanti kita untuk bersandar dalam pelukannya. Ia ingin berbicara, memberi kekuatan, dan membimbing langkah kita sepanjang hari. Tidak peduli apa yang akan kita hadapi, tantangan, kekhawatiran, atau beban, Tuhan siap memberikan kekuatan baru yang melampaui semua keterbatasan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di saat fajar menyingsing dan mentari mulai menampakkan sinarnya, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu. Hati yang mungkin masih berat karena beban kemarin, pikiran yang belum sepenuhnya tenang, atau perasaan yang masih digoyahkan oleh ketidakpastian. Tapi hari ini, kami ingin meletakkan semua itu di kaki-Mu. Kami tahu Engkau bukan Tuhan yang jauh, yang tak peduli, tetapi Bapa yang penuh kasih, yang setiap pagi menyediakan kasih karunia yang baru. Seperti dulu Engkau memberi mana di padang gurun, hari ini kami percaya Engkau juga menyediakan kekuatan yang cukup, hikmat yang tepat, dan damai sejahtera yang tak terduga. Kami tidak datang dengan kekuatan kami sendiri, karena kami tahu itu rapuh. Kami datang dalam nama Yesus, yang telah mengalahkan dunia, agar kami pun bisa menghadapi hari ini dengan keyakinan bahwa kemenangan sudah diberikan. Ya Bapa, isi hati kami dengan kehadiran-Mu yang nyata. Saat kami membuka mata, biarkan yang pertama kami lihat adalah kasih-Mu. Saat kami mulai berpikir, arahkan pikiran kami pada kebenaran-Mu yang menguatkan. Saat kami bernapas, ingatkan kami bahwa setiap tarikan napas adalah anugerah dari-Mu. Dan saat kami berdiri untuk memulai hari, ingatkan kami bahwa Engkau telah lebih dulu berdiri di depan kami, membuka jalan, menjaga kami dari bahaya yang tak terlihat, dan menuntun kami keluar dari bayang-bayang kegelisahan. Kami percaya bahwa Engkau tidak hanya mendengar doa kami, tetapi Engkau juga bergerak diam-diam dalam hidup kami, menyusun segala sesuatu untuk kebaikan, bahkan ketika kami belum melihatnya. Tuhan Yesus, bagi yang hari ini harus menghadapi tekanan pekerjaan, yang merasa terbebani oleh target, deadline, atau konflik dengan rekan kerja, tolonglah mereka. Beri mereka hikmat untuk mengambil keputusan, kekuatan untuk tetap sabar, dan hati yang tetap lembut meski diperlakukan tidak adil. Jadikan mereka alat berkat di tempat kerja, bukan hanya karena kemampuan mereka, tetapi karena kasih-Mu yang bersinar melalui mereka. Bagi yang sedang berjuang dalam kesendirian, yang merasa tidak dimengerti, yang hatinya terluka karena ditinggalkan atau dikecewakan, peganglah mereka erat-erat. Tunjukkan pada mereka bahwa mereka tidak sendiri. Engkau ada di sana, duduk di samping mereka dalam sunyi, menghapus air mata yang tak terlihat oleh dunia. Biarkan kasih-Mu menyentuh luka yang paling dalam, yang bahkan sulit disebutkan namanya. Dan bagi yang sedang menghadapi tantangan kesehatan, baik fisik maupun emosional, sentuhlah tubuh dan jiwa mereka. Pulihkan yang lelah, sembuhkan yang sakit, dan beri kekuatan bagi yang merasa tidak sanggup lagi melangkah. Ingatkan mereka bahwa tubuh mereka adalah bait Roh Kudus, dan Engkau tinggal di dalamnya. Jadikan kesehatan mereka bukan sekadar keadaan, tetapi pernyataan iman, bahwa Engkau adalah dokter yang maha kuasa, yang sanggup memulihkan apapun yang remuk. Bagi yang merawat orang sakit, yang lelah secara emosional dan fisik, beri mereka kekuatan dari surga, tangan yang tidak lelah, dan hati yang tetap penuh kasih meski hari-hari terasa panjang. Ya Yesus Kristus, bagi yang sedang menghadapi pergumulan keluarga, konflik dengan pasangan, anak-anak yang sulit diatur, atau hubungan yang retak, tengoklah rumah tangga kami. Masuklah ke dalam setiap ruangan, setiap percakapan, setiap kesunyian yang penuh ketegangan. Jadilah sang penyatu di tengah perpecahan, sang penghibur di tengah kesedihan, dan sang pemberi pengertian di tengah salah paham.
Ajarkan kami untuk mengasihi bukan karena perasaan, tetapi karena pilihan yang berasal dari-Mu. Biarkan kasih-Mu mengalir melalui kami, sehingga rumah kami menjadi tempat damai sejahtera, bukan hanya tempat tinggal, tetapi bait doa dan berkat. Dan bagi yang sedang menanti jawaban doa, yang sudah lama berdoa, tapi belum melihat perubahan, kami datang dengan iman yang masih hidup, meski kadang goyah. Kami percaya bahwa Engkau bukan Tuhan yang terlambat, tetapi Tuhan yang tepat waktu. Engkau tahu kapan kami siap menerima, kapan kami benar-benar membutuhkan, dan kapan waktu yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Jangan biarkan penantian kami menjadi beban, tetapi ubahlah menjadi waktu pemurnian, waktu pertumbuhan, waktu di mana iman kami semakin dalam dan hati kami semakin melekat padamu. Ingatkan kami bahwa janji-Mu tidak pernah gagal, dan Engkau yang memulai pekerjaan baik di dalam kami, akan menyempurnakannya hingga pada akhirnya. Engkau menuntun setiap langkah kami menuju rencana indah yang telah Engkau tetapkan. Dan di saat hati kami mulai goyah, Engkau kembali mengingatkan kami akan janji-Mu yang tidak pernah gagal, bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Tuhan, di pagi yang masih lembut ini, kami mau percaya lebih dalam. Bukan hanya karena kami merasakan kehadiran-Mu, tetapi karena kami tahu siapa Engkau. Engkau adalah Bapa yang baik, yang tidak pernah memberi batu kepada anaknya yang meminta roti. Engkau adalah gembala yang tidak pernah meninggalkan dombanya, bahkan saat domba itu tersesat atau terluka. Dan hari ini, kami berserah sepenuhnya, bukan karena kami tahu apa yang akan terjadi, tetapi karena kami tahu Engkau yang memegang masa depan kami. Kami datang dengan segala ketakutan yang masih menghantui, takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, takut tidak cukup. Tapi di hadapan-Mu, kami meletakkan semua ketakutan itu di kaki salib. Gantikan dengan keberanian yang berasal dari Roh-Mu, bukan keberanian yang datang dari kekuatan diri, tetapi keberanian yang lahir dari kepastian bahwa Engkau menyertai kami. Biarkan setiap langkah yang kami ambil hari ini bukan didorong oleh kecemasan, tetapi digerakkan oleh iman. Bahkan saat kami tidak melihat jalan, biarkan kami tetap percaya bahwa Engkau sedang membuka jalan. Bahkan saat suara dunia berkata kami tidak mampu, biarkan suara-Mu lebih keras berkata, "Anakku, aku menyertai engkau." Tuhan Yesus, bagi yang hari ini harus menghadapi keputusan besar, dalam karir, hubungan, atau panggilan hidup, arahkan pikiran mereka dengan hikmat-Mu yang sempurna. Jangan biarkan mereka terjebak dalam kebingungan atau takut membuat kesalahan. Ingatkan mereka bahwa Engkau bukan Tuhan yang menyembunyikan kehendak-Mu, tetapi Tuhan yang berkenan menuntun anak-anak-Nya. Biarkan damai sejahtera-Mu menjadi penjaga hati dan pikiran mereka, seperti pelita yang menyinari jalan di tengah kegelapan. Dan ketika mereka ragu, biarkan firman-Mu menjadi tempat kembali, kata-kata yang hidup, yang menguatkan, yang menyatakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bagi yang sedang berjuang melawan kebiasaan lama, kemarahan yang mudah meledak, pikiran negatif yang terus menghantui, atau dosa yang terasa seperti rantai yang tak bisa dilepaskan, sentuhlah hati mereka dengan kuasa-Mu. Ubahlah hati yang keras menjadi hati yang lembut. Beri mereka kekuatan bukan hanya untuk berhenti dari dosa, tetapi untuk hidup dalam kebebasan yang sejati. Karena kami tahu, di dalam Kristus, kami adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Dan meskipun perjuangan masih ada, kami percaya bahwa kasih karunia-Mu cukup bagi kami, dan kuasa-Mu menjadi sempurna dalam kelemahan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hati kami yang seringkali terlalu cepat menilai, terlalu cepat marah, terlalu cepat menyerah. Bentuklah kami menjadi lebih seperti Yesus, lembut, sabar, penuh belas kasihan. Ajarkan kami untuk mendengar lebih dulu sebelum berbicara, untuk mengasihi lebih dulu sebelum dihargai, untuk mengampuni lebih dulu sebelum dimaafkan. Jadikan kami alat damai sejahtera di tengah dunia yang penuh konflik, di tempat kerja, di rumah,
di antara teman-teman, bahkan di media sosial. Biarkan setiap kata yang kami ucapkan hari ini membawa pengharapan, bukan luka, membangun, bukan merusak. Dan saat kami berhadapan dengan orang yang menyakiti kami, yang mengecewakan, atau yang tidak adil, tolong kami untuk tidak membalas dengan kebencian. Ingatkan kami bahwa kami tidak berperang melawan manusia, tetapi melawan kuasa kegelapan. Beri kami kekuatan untuk melepaskan dendam, karena Engkau yang akan membalaskan. Biarkan kami memilih pengampunan bukan karena mereka layak, tetapi karena kami sendiri telah menerima pengampunan yang begitu besar dari-Mu. Dan dalam mengampuni, biarkan kami menemukan kebebasan dari belenggu amarah, dari beban yang membuat jiwa terasa berat. Tuhan Yesus, bagi yang merasa lelah secara rohani, yang merasa doa seperti tiba di langit tanpa jawaban, yang merasa ibadah seperti rutinitas tanpa nyala, nyalakan kembali api di dalam hati mereka. Ingatkan mereka akan kasih-Mu yang pertama, saat iman masih begitu menyala, saat mereka begitu rindu akan hadirat-Mu. Pulihkan hasrat untuk mencari-Mu, bukan karena kewajiban, tetapi karena kerinduan yang tulus. Jadikan waktu teduh mereka bukan sekadar ritual, tetapi pertemuan pribadi dengan Bapa yang mengasihi mereka tanpa syarat. Engkau adalah sumber kekuatan kami, yang tidak pernah lelah dan tidak pernah puas melihat anak-anak-Mu bertumbuh. Dan ketika kami merasa layu seperti daun di musim panas, Engkau datang dengan hujan kasih karunia yang menyegarkan, mengalirkan kehidupan baru ke dalam relung jiwa yang kering. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak menuntut kami untuk sempurna sebelum datang kepadamu, tetapi justru mengundang kami dalam kelemahan, dalam keletihan, dalam kekacauan hati. Disinilah Engkau paling nyata, bukan di tengah kesuksesan gemerlap, tetapi di tengah rintihan yang tulus, di balik air mata yang jatuh dalam sunyi, di antara napas yang berat karena beban yang tak tertahankan. Engkau tidak memalingkan muka, tetapi mendekat, duduk di samping kami, dan berkata, "Aku tahu, aku melihat, aku peduli." Bapa di dalam surga, bagi yang hari ini harus menghadapi ketidakadilan, yang diperlakukan tidak adil di tempat kerja, yang difitnah, yang haknya diabaikan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang adil. Engkau melihat setiap kebohongan, setiap rencana jahat yang dirancang diam-diam, setiap usaha untuk merendahkan harga diri seseorang. Dan kami tahu, meskipun dunia ini seringkali membiarkan yang jahat menang sementara, Engkau tetap berkuasa di atas segalanya. Tidak ada satupun yang luput dari mata-Mu. Maka kami menyerahkan semua pergumulan ini ke dalam tangan-Mu. Bukan agar kami bisa membalas, tetapi agar Engkau yang membela kami dengan cara-Mu yang sempurna. Biarkan keadilan-Mu muncul bukan dalam amarah, tetapi dalam kemuliaan yang memuliakan nama-Mu. Ya Yesus Kristus, bagi yang sedang menghadapi kegagalan, yang proyeknya gagal, yang hubungannya berakhir, yang mimpi yang telah lama dikejar akhirnya harus dilepaskan, sentuhlah hati mereka dengan pengharapan yang baru. Jangan biarkan kegagalan menjadi batu nisan bagi mimpi, tetapi jadikan ia pintu gerbang bagi sesuatu yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Kami percaya bahwa Engkau bisa membuat yang remuk menjadi indah, yang rusak menjadi berharga, yang terbuang menjadi alat berkat. Seperti biji gandum yang harus mati terlebih dahulu agar bisa menghasilkan banyak buah, biarkan setiap kegagalan hari ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan yang tak terlihat, yang sedang Engkau kerjakan dalam diam. Dan bagi yang merasa tidak berguna, yang meragukan nilai diri mereka, yang berkata dalam hati, "Apa gunanya aku di sini?" Ingatkan mereka siapa mereka di mata-Mu, bahwa mereka bukan hasil dari kegagalan masa lalu, bukan penilaian orang lain, bukan kesalahan yang pernah mereka buat. Mereka adalah ciptaan-Mu yang ajaib, dipilih sebelum dunia dijadikan, dikasihi tanpa syarat, dipanggil dengan nama yang kudus. Biarkan mereka mendengar suara-Mu yang lembut berkata, "Kamu berharga, kamu penting, aku membutuhkan kamu." Jadikan hari ini momen kebangkitan bagi harga diri yang telah lama terluka,
karena di dalam Kristus, mereka utuh, mereka diterima, mereka dimuliakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hati kami yang seringkali terlalu cepat menyerah. Saat doa belum dijawab, saat penyembuhan belum datang, saat hubungan belum pulih, kami mudah berkata, mungkin ini tidak akan pernah terjadi. Tapi hari ini, hidupkan kembali pengharapan di dalam dada kami. Ingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang membuat laut merah terbelah di saat yang mustahil, yang memberi anak kepada Abraham dan Sarah di usia senja, yang membangkitkan Lazarus dari kematian setelah 4 hari. Tidak ada satu pun yang mustahil bagimu. Dan jika Engkau mengizinkan kami menanti, itu bukan karena Engkau tidak peduli, tetapi karena Engkau sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang kami minta atau pikirkan. Maka di pagi ini, kami memilih untuk percaya. Kami memilih untuk bangkit dari tempat tidur bukan dengan beban, tetapi dengan pengharapan. Kami memilih untuk melangkah bukan karena segalanya sudah baik, tetapi karena Engkau baik. Kami memilih untuk mengasihi, meski belum dimengerti. Kami memilih untuk melayani, meski tidak dihargai. Kami memilih untuk tetap berdoa, meski belum melihat jawaban. Karena kami tahu, iman bukan tentang melihat, tetapi tentang percaya. Dan Engkau yang memulai pekerjaan baik di dalam kami, akan menyempurnakannya sampai pada akhirnya. Berikan kami kekuatan bukan untuk mengubah dunia dalam 1 hari, tetapi untuk menjadi terang dalam ruang kecil yang Engkau percayakan kepada kami. Jadikan kami alat damai, pembawa sukacita, penyalur kasih-Mu yang tak terbatas. Biarkan setiap tatapan mata, setiap senyuman, setiap perkataan hari ini menjadi cermin kasih-Mu yang nyata. Dan saat kami merasa lemah, ingatkan kami bahwa kuasa-Mu menjadi sempurna dalam kelemahan kami. Cukuplah kasih karunia-Mu, karena cukuplah kekuatan-Mu. Engkau adalah pelita di jalan kami, yang tidak pernah redup meski malam terasa panjang. Dan saat kabut kegelisahan mulai menyelimuti hati, saat pikiran berlari lebih cepat dari iman, saat bayang-bayang masa lalu mencoba menarik kami kembali ke tempat yang gelap, Engkau tetap menyala, konsisten, setia, tak tergoyahkan. Cahaya-Mu bukan seperti terang dunia yang kadang terang benderang, kadang hilang tanpa jejak. Cahaya-Mu adalah fajar yang pasti datang setelah malam, adalah bintang yang tetap bersinar meski awan tebal menghalangi. Kami bersandar padamu, bukan karena kami kuat, tetapi karena Engkau adalah fondasi yang tak tergoyahkan. Bagi yang hari ini harus menghadapi ketakutan akan masa depan, yang tidak tahu bagaimana nanti, yang khawatir tentang keuangan, kesehatan, atau masa depan anak-anak, peganglah hati mereka erat-erat. Ingatkan mereka bahwa Engkau bukan Tuhan yang hanya hadir saat semuanya baik, tetapi Tuhan yang menyertai bahkan di tengah ketidakpastian. Bukan karena kami tahu apa yang akan terjadi, tetapi karena kami tahu siapa yang memegang masa depan kami. Dan Engkau yang memelihara burung-burung di langit dan bunga di padang, pasti lebih lagi memelihara kami yang sangat Kau kasihi. Jangan biarkan kekhawatiran mengambil alih hati mereka, tetapi gantikan dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, damai yang bukan karena keadaan, tetapi karena kehadiran-Mu. Bagi yang sedang merasa terjebak, dalam pekerjaan yang melelahkan, dalam hubungan yang toksik, dalam pola pikir yang menghancurkan, ingatkan mereka bahwa Engkau adalah Tuhan yang membebaskan. Seperti Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan di Mesir, Engkau juga sanggup membuka jalan keluar yang tak terlihat. Bukan hanya sekadar keluar dari situasi, tetapi keluar dengan kekuatan, pengalaman akan-Mu, dan iman yang diperbarui. Biarkan hari ini menjadi awal dari pembebasan yang telah lama Engkau rancangkan. Dan saat pintu belum terbuka, tolong mereka untuk tetap setia di tempat-Mu percayakan, karena Engkau sedang mempersiapkan waktu yang tepat, saat pintu itu terbuka lebar, dan mereka keluar bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemenang. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk hidup 1 hari pada 1 waktu. Jangan biarkan kami dibebani oleh semua yang harus dilakukan minggu depan, bulan depan,
atau tahun depan. Cukupkan kami dengan kasih karunia untuk hari ini. Beri kami mana untuk sekarang. Karena kami tahu, jika Engkau menyediakan untuk hari ini, pasti Engkau juga akan menyediakan untuk hari esok. Dan jika hari esok membawa tantangan baru, maka kasih karunia-Mu juga akan baru. Kami tidak perlu meminjam kekuatan dari masa depan, karena Engkau adalah sumber yang tak pernah kering. Dan bagi yang sedang merasa tidak layak menerima berkat, yang berkata, "Aku belum cukup baik, belum cukup layak, belum cukup sukses," ingatkan mereka bahwa kasih karunia-Mu bukan hasil dari usaha, tetapi pemberian cuma-cuma. Bukan karena kami layak, tetapi karena Engkau baik. Bukan karena kami sempurna, tetapi karena darah Yesus sudah membayar lunas segala dosa dan kekurangan kami. Maka hari ini, kami berdiri di hadapan-Mu bukan dengan rasa malu, tetapi dengan kepala tegak, karena kami dinyatakan benar oleh iman, bukan oleh perbuatan. Biarkan mereka menerima berkat-Mu bukan dengan rasa bersalah, tetapi dengan rasa syukur yang meluap. Bagi yang sedang menghadapi tekanan dari orang tua, dari masyarakat, dari standar dunia, yang merasa harus menjadi lebih kaya, lebih cantik, lebih sukses, lebih hebat, lepaskan mereka dari rantai penilaian manusia. Gantikan dengan suara-Mu yang berkata, "Kamu sudah cukup. Kamu sudah Aku pilih. Kamu sudah Aku pakai." Jadikan hati mereka tenang, bukan karena semua orang setuju, tetapi karena mereka tahu Engkau setuju. Biarkan mereka hidup bukan untuk menyenangkan mata manusia, tetapi untuk memuliakan hati Bapa Surgawi. Dan bagi yang sedang berjuang melawan keputusasaan, yang pagi ini sulit bangun dari tempat tidur, yang merasa hidup tidak berarti, yang berkata, "Aku tidak sanggup lagi," datanglah Tuhan. Pegang tangan mereka yang lemas. Dengarlah teriakan hati yang tidak mampu diucapkan. Dan ingatkan mereka bahwa bahkan di saat mereka merasa paling jauh dari-Mu, Engkau justru sedang mendekat. Bahwa salib bukan hanya tempat Yesus mati, tetapi tempat kasih-Mu yang paling nyata, kasih yang rela menderita, rela menanggung, rela mati, agar mereka bisa hidup. Maka hari ini, biarkan salib menjadi pengharapan yang nyata, bahwa tidak ada yang terlalu dalam, terlalu gelap, terlalu hancur bagi kasih-Mu. Engkau adalah tempat perlindungan kami, benteng yang teguh di tengah badai yang menerjang. Dan saat angin topan kehidupan berhembus kencang, saat ombak kekhawatiran menghantam hati, saat langit terasa kelam dan jalan di depan kabur oleh kabut ketakutan, kami berlari kepadamu. Bukan karena kami bisa menghentikan badai, tetapi karena kami tahu Engkau duduk di atasnya. Engkau bukan Tuhan yang terkejut oleh pergumulan kami, tetapi Bapa yang sudah tahu sejak awal, dan yang tetap berkuasa di atas segala kekacauan. Maka kami tidak berdoa agar badai pergi, tetapi agar kami bisa melihat-Mu lebih jelas di tengahnya. Karena seringkali, di tengah goncangan, kami menemukan Engkau lebih nyata daripada di tengah ketenangan. Bagi yang hari ini harus menghadapi pengkhianatan, yang dikhianati oleh sahabat, oleh pasangan, oleh rekan yang dipercaya, tangani hati mereka dengan lembut. Luka karena pengkhianatan bukan luka biasa. Ia mengguncang kepercayaan, merusak fondasi hubungan, membuat hati menjadi waspada bahkan terhadap kasih yang tulus. Tapi di tengah rasa sakit itu, ingatkan mereka bahwa Engkau pun pernah dikhianati. Yesus, yang penuh kasih, yang mengasihi sampai akhir, ditusuk oleh ciuman dari temannya sendiri. Maka hari ini, biarkan pengalaman-Mu menjadi penghiburan bagi mereka. Tunjukkan bahwa dari pengkhianatan pun, Engkau bisa menghasilkan kemenangan, karena dari salib yang lahir dari pengkhianatan, bangkitlah kebangkitan yang mengubah dunia. Dan bagi yang sedang merasa lelah secara rohani karena doa yang terasa sepi, yang berdoa setiap pagi tapi merasa tidak ada jawaban, yang membaca firman tapi tidak merasakan nyala, datanglah Tuhan nyalakan kembali api yang hampir padam. Bukan dengan kehebatan, bukan dengan perasaan besar, tetapi dengan kehadiran-Mu yang lembut seperti bisikan angin pagi. Kadang, Engkau tidak berbicara dalam guruh,
tetapi dalam suara yang tenang, yang hanya bisa didengar oleh hati yang diam. Maka biarkan pagi ini menjadi saat kami belajar diam di hadapan-Mu, bukan untuk meminta lebih banyak, tetapi untuk sekadar merasakan bahwa Engkau ada. Cukup bagi kami, Tuhan, hanya dengan kehadiran-Mu. Bagi yang sedang berjuang melawan kebiasaan berdosa yang terus berulang, yang sudah berkali-kali jatuh, sudah berkali-kali bertobat, tapi terus kembali, beri mereka pengertian bahwa kasih-Mu tidak berkurang. Engkau tidak bosan mendengar pertobatan mereka, tidak marah karena kelemahan mereka, tetapi tetap membuka tangan-Mu, berkata, "Ayo, kembali lagi." Karena Engkau bukan hakim yang menuntut kesempurnaan, tetapi dokter yang merawat yang sakit. Dan kami yang sakit, yang lemah, yang rapuh, adalah pasien yang paling Engkau kasihi. Maka biarkan kasih-Mu menjadi kekuatan yang menarik kami kembali, bukan rasa bersalah yang memaksa kami datang. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Saat kami melihat orang lain sukses, berkeluarga, sehat, atau dipuji, jangan biarkan hati kami dipenuhi iri atau kekecewaan. Ingatkan kami bahwa Engkau memiliki jalan dan waktu-Mu sendiri. Kami bukan kisah mereka, dan mereka bukan ukuran keberhasilan kami. Kami adalah kisah-Mu yang unik, digariskan dengan tinta kasih karunia, ditulis dengan hikmat yang tak terduga. Biarkan kami menikmati proses-Mu, percaya bahwa setiap detik yang kami jalani hari ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar, rencana yang sedang Engkau susun dengan sabar, dengan kasih, dengan tujuan yang mulia. Dan bagi yang sedang merasa tidak dilihat, yang bekerja keras tanpa penghargaan, yang melayani tanpa tepuk tangan, yang berdoa tanpa jawaban yang terlihat, ingatkan mereka bahwa Engkau melihat. Engkau melihat setiap tetes keringat, setiap air mata yang jatuh di bantal malam hari, setiap doa yang terbisik dalam gelap, dan tidak ada satupun yang sia-sia di hadapan-Mu. Bahkan rambut di kepala kami terhitung semua, apalagi hati yang remuk karena tidak dihargai. Biarkan mereka tahu bahwa pelayanan yang tidak dilihat manusia justru seringkali paling berharga di surga. Dan suatu hari nanti, ketika semua topeng dilepas dan semua rahasia terungkap, mereka akan mendengar kata yang paling manis, "Anakku, aku bangga padamu." Isi hari ini dengan damai-Mu, damai yang bukan karena keadaan yang sempurna, tetapi karena kami tahu Engkau memegang semuanya. Biarkan damai itu menjaga hati kami saat ada konflik, menjaga pikiran kami saat cemas datang, menjaga ucapan kami saat emosi memanas. Jadikan kami agen damai di tengah dunia yang penuh kebisingan, di rumah, di kantor, di jalan, di media sosial. Biarkan setiap interaksi hari ini membawa sedikit dari surga ke bumi. Dan saat kami berjalan keluar dari rumah hari ini, bawa kami dalam perlindungan-Mu. Lindungi kami dari kecelakaan, dari godaan, dari keputusan yang terburu-buru, dari kata-kata yang bisa melukai sesama kami. Bimbing langkah kami, arahkan mata kami, tuntun hati kami. Jadikan kami alat berkat, wajah kasih-Mu, suara pengharapan bagi yang putus asa. Di dalam nama Yesus, kami percaya, kami berdoa, kami berserah. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menyertai kami dalam doa pagi ini di channel Doa dan Harapan. Jika doa ini menyentuh hatimu, tolong dukung kami dengan memberi like, subscribe, dan bagikan video ini kepada mereka yang membutuhkan pengharapan. Tuhan memberkati.